Halo guys. Eh, Tadi kan kita udah kunjungan ya ke rumah pompa gitu kan, dan udah ngobrol-ngobrol ke rumah pompa sana sini lah gitu kan ya. Kita mulai dari depan gitu kan, kita mau masuk itu udah disambut, dan kita lihat produk-produk rumah pompa itu apa aja yang dibeli, dan banyak lah ya yang kita lakuin waktu di rumah pompa. Kita ngacak-ngacak mulai dari lantai satu gitu kan, mulai dari ketemu sales, pengenalan produk, ketemu orang-orang sana, udah banyak lah pokoknya. Lantai dua apalagi tuh banyak juga pompa-pompa yang di sana gitu kan. Kemudian kita juga tadi wawancara dengan Bapak Misti kalau nggak salah ya, Bapak Misti, Bapak Fahmi gitu kan. Kita wawancara sedikit demi sedikit gitu kan. Dan saya ngambil-ngambil poin dari rumah pompa itu. Yang pertama, rumah pompa itu dia perusahaan berbentuk CP ya. Sepek gitu kalau misalkan bahasa katanya gitu. CP. Terus juga kemudian untuk ke rumah pompa, dia menggunakan satu SIM, itu sistem informasi manajemen, yang dinamakan Talenta untuk eh, akses informasi absensi, penggajian, terus informasi cuti, informasi libur dan lain-lain gitu. Kemudian untuk penggajian di payslip atau misalkan file-file yang kayak gitu juga dia melalui Talenta. Pengajuan cuti, pengajuan apa gitu kan sakit itu dari Talenta Mekari, dari Mekari ya. Jadi perusahaan rumah pompa ini dia bukan menciptakan sendiri, tapi dia beli beli sistem gitu kan ke salah satu perusahaan lain yang dinamain Mekari gitu kan. Kemudian untuk accountingnya gitu kan, untuk dia proses transaksi penjualan produk di toko, dia menggunakan Odoo. Jadi sell out, accounting, terus manajemen keuangan, keluar masuk uangnya itu lewat Odoo sistemnya itu. Oke, kemudian saya juga ada satu perusahaan yang saya tertarik banget gitu kan, dengan apa ya, CSR-nya gitu kan. Dia ada satu produk yang melakukan CSR, dan simbolisnya itu ada yang namanya, jika Anda membeli satu produk, jadi mereka sisihkan satu botol liter air itu untuk orang yang membutuhkan air. Seperti ya mungkin ada daerah-daerah yang kekurangan air gitu kan, kekurangan air bersih gitu kan. Jadi mereka melakukan CSR seperti itu terhadap lingkungan yang perusahaan tempati gitu kan, yang mereka tempati gitu. Jadi dimanapun mereka ada barangnya gitu kan, setiap ada penjualan dia apa ya, menyiapkan satu liter air untuk yang diperlukan. Jadi donasi jika produk itu terjual satu unit itu kan. Itu brandnya itu kalau nggak salah Water Plastic gitu kan. Terus ada juga Panasonic juga kan, dia melakukan CSR dengan bagi-bagi hadiah ketika ada penjualan gitu kan. Terus kemudian rumah pompa, beliau melakukan CSR itu ketika ada event-event tertentu, ketika ada hari raya Idul Fitri, mereka di sistem bulan puasanya itu dia melakukan apa ya, kayak bagi-bagi inilah, bagi-bagi saya mendengar informasi dari kepala tokonya itu sering membagi kayak bingkisan-bingkisan gitulah ya gitu kan, ketika mau menjelang buka puasa gitu kan, kayak apa ya, takjil gitu kan ya. Dia CSR seperti itu gitu kan, terus sistem informasi kayak gitu. Kemudian rumah pompa juga dia ternyata memiliki banyak akses untuk transaksi penjualan, mulai dari cabang-cabangnya offline gitu kan, terus juga untuk projectnya juga gitu kan, terus untuk online-nya juga dia banyak gitu kan. Jadi dia cuman enggak apa ya, kalau misal menurut saya sih dia pintar yang mengelola manajemen transaksi penjualannya gitu. Karena apa? Dia menyiapkan plan A, plan B, plan C gitu kan. Jadi kalau misalkan plan A-nya itu dia offline, plan B-nya itu dia project, plan C-nya itu dia online.
media aplikasi online. Semua apa ya namanya, semua akses penjualan gitu kan yang bisa rumah pompa geluti, dia ikutan di ajang offline nih, dia ikut gitu kan. Dia buka toko, dia buka cabang, dia berani invest beberapa cabang untuk melakukan perkembangan penjualan. Ada viralnya itu tentang online shop, misalkan live atau misalkan online shopnya lewat Tokopedia atau yang lain gitu kan, dia ikut juga di situ berkompetensi gitu kan, dia ikut di situ gitu kan. Kemudian dia menyediakan promo baik gitu kan, dari setiap support dari brand, dia coba branding ke semua aplikasi gitu kan. Dan menurut saya sih hebat sih rumah pompa, karena dia gitu kan berani berlomba gitu kan dari semua akses penjualan begitu loh. Saya senang sih datang ke rumah pompa karena kan berbagi informasi gitu kan, berbagi ilmu juga gitu kan. Kita itu kalau misalkan untuk infonya dari rumah pompa, kalau misalkan mau berbisnis jangan takut kalah gitu kan, jangan takut salah, jangan takut rugi gitu kan. Kita berani menyesuaikan apa yang sedang viral di masa kini. Misalkan katanya kalau misalkan kita viral nih lagi live di media sosial, kita ikutan walaupun cuma ada penjualan 1 2 3, tapi kita mencoba begitu, dicoba. Kalau tidak dicoba gitu kan, kita nggak bakal tahu gitu kan. Begitu, kita lagi viralnya itu di offline, dicoba lagi, dia buka beberapa cabang gitu kan, dia untuk mengakses atau misalkan untuk menambah omset gitu kan. Sampai informasi sih sampai 3 mau buka cabang lagi, sekarang udah cabang udah 3, dan media share-nya kita lihat juga dia paten juga sih, dia di YouTube juga ada, dia berbagi informasi, berbagi ilmu tentang apa ya, tentang teknis pompa gitu kan. Terus Instagram juga ada, Facebook juga ada, banyak lah ya gitu kan. Dia mulai dari sistem teknologi dan lain juga dia udah oke sih gitu kan. Dan untuk struktur organisasi menurut saya di rumah pompa lumayan apa ya, kadang saya juga ada sedikit bingung juga ya. Kemarin saya juga belum tahu karena saya dibilang apa namanya, saya dibilang tidak tahu, tapi saya tidak mudah menanyakan, karena yang saya lihat dari rumah pompa itu beliau belum ada struktur organisasi yang kuat gitu kan. Mulai dari kepala toko itu Ibu Meli namanya gitu kan, terus ketua teknisi itu Bapak Hartono gitu kan. Dan ya mungkin saya kurang tahu lah ya ke siapa-siapanya lagi gitu kan, saya juga kurang paham. Dan gudang pun karena kemarin kita datangnya itu siang, itu lagi renovasi, jadi di lantai 3 itu dipindah dulu ke lantai belakang katanya gitu kan. Dan ternyata dari di belakang itu, di belakang ya, dan ternyata di belakang itu ada juga loh, dia PT, namanya itu PT Antama. Dan itu gila banget, dia mungkin distributor ya bisa disebut ya, karena dia barang-barang stoknya itu banyak banget, banyak banget. Iya, mungkin udah kayak apa gitu kan, barang mas sampai kayak gunung gitu. Saya juga udah pusing banget kalau misalkan datang ke situ gitu kan, itu udah buset, ini ternyata ada lagi di belakang gitu kan. Dan ternyata itu emang gudangnya gitu kan. Kalau misalkan dari rumah pompanya tidak ada stoknya gitu kan, dia ngambil ke Antama. Atau misalkan rumah pompanya tidak ada, Antamannya tidak ada, dia mengambil ke supplier yang dari brandnya langsung begitu. Kemungkinan begitu ya, yang saya lihat gitu kan. Dan bisa diambil kesimpulan gitu kan, untuk perusahaan yang saya kunjungi tadi itu dia sudah menggunakan SIM. Untuk CSR juga dia sudah menggunakan gitu. Dia melakukan CSR juga untuk pengenalan diri ke lingkungannya gitu kan. Untuk memudahkan informasi manajemen, dia pakai SIM juga gitu kan, tidak lagi pakai manual gitu kan. Terus untuk business plan gitu kan, untuk resiko dia sudah melakukan gitu kan, karena beliau setiap ada kali penjualan itu dia pasti menggunakan satu apa ya, satu teks atau satu lembaran yang dimana isinya itu, jika ada kesalahan produk atau kerusakan produk, toko akan mengklaim selama 2 kali sehari.
begitu. Ya, dan itu pun bisa dibilang itu manajemennya yang paten banget buat saya. Saya ambil kesimpulan dari semua yang saya kunjungi dan saya jelaskan tadi gitu kan, untuk kita, kalau jika kita merasa ada planning gitu kan, planning terobosan lah gitu kan, ada apa ya, peluang untuk mengikuti di ajang bisnis, apa salahnya kita coba gitu. Kalau misalkan kita nggak mau coba, kita nggak bakal bisa gitu kan merasakan apa gitu kan, dan bagaimana gitu kan, begitu. Jika kita lagi fight untung, ya kita masih bisa untung. Kalau misalkan kita rugi, mungkin ada kesalahan dari teknis atau sistemnya gitu kan. Jangan salahkan kerugian dan keuntungan gitu kan di bisnis. Karena kalau misalkan bisnis, kita mulai dari traffic atau apa, kita harus planning benar-benar, betul-betul planning A gitu kan. Kita harus analisis dulu trafficnya dulu gitu kan, terus kita harus lihat sikon viralnya dari mana gitu kan. Kita juga harus apa ya, rencanain gitu kan, merencanakan apa aja gitu, dan juga ada resikonya, kita harus planning benar-benar gitu kan. Karena menurut saya kalau misalkan untuk kerugian dalam bisnis itu mungkin kita tidak tahu, atau misalnya kita tidak menganalisa dulu terus apa ya, lingkungan bisnisnya gitu, yang apa yang kita mau jual dari sana gitu kan. Sampai saat ini saya bilang kalau misalkan mau Papa itu perfect sih gitu, mulai dari apa-apa, dan itu juga ilmu bagi saya dan kita semua gitu kan. Jadi kita bisa mempelajari jika bisnis itu kayak gimana gitu. Nah, guys, sampai sini aja untuk kunjungan spesial hari ini. Kita bisa ketemu lagi di video next selanjutnya. Saya mohon maaf jika ada satu atau dua kata yang tidak enak didengar dan salah. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.